Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Nakita Virginia Furi dengan nomor NPM 19063764451 dari kelas Geologi Struktur B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pengenalan kompas, struktur bidang, dan struktur garis. Pada bagian yang pertama, kita akan melakukan pengukuran dari suatu struktur bidang. Akan ada 10 bidang yang akan diukur pada bagian pertama ini. Bidang yang pertama adalah sandaran dari sofa yang memiliki kemiringan tertentu. Suatu bidang permukaan bisa saja tidak rata ataupun memiliki tekstur yang lunak, yang nantinya bisa mempengaruhi hasil pengukuran. Seperti contohnya di sini adalah sandaran sofa. Maka dari itu, kita bisa menggunakan bantuan benda keras dan rata, seperti papan ujian ini. Dalam melakukan pengukuran, pertama-tama kita harus memastikan kompas kita dalam kondisi yang siap pakai. Maksudnya adalah bullseye dan klinometernya berada pada garis 0 derajat. Kemudian barulah kita melakukan pengukuran yang pertama, yaitu strike. Adapun strike atau jurus adalah garis yang dibentuk dari perpotongan bidang planar dengan bidang horizontal yang ditinjau dari arah utara. Kita dapat mengukur strike dengan cara menempelkan sisi east dari kompas pada bidang ukur seperti yang terlihat pada video, dan sambil menyesuaikan bullseye, yaitu gelembung yang terdapat pada bullseye haruslah tepat berada di tengah lingkaran. Jika gelembung sudah tepat berada di tengah lingkaran, maka hasil pengukuran sudah akurat dan sudah bisa dicatat. Dalam pengukuran strike ini yang dilihat adalah sudut yang ditunjuk oleh jarum north, dan pada bidang ini didapatkan hasil pengukuran strike sebesar 179 derajat atau dapat ditulis dengan notasi north 179 derajat east. Kemudian arah orientasi dari strike ini kita tandai dengan pensil atau pena. Lalu kita beri tanda juga untuk dip, yaitu tegak lurus dari garis strike yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya yang akan kita ukur adalah dip atau besar sudut yang dibentuk antara bidang planar dan bidang horizontal yang arahnya tegak lurus dari garis strike. Kita mengukur dip dengan cara menempelkan sisi west pada bagian yang kita ukur dan sambil menyesuaikan klinometer dengan cara memutar jarum yang ada di belakang kompas yang akan menggerakkan klinometer ini sampai gelembung yang ada di klinometer ini berada di tengah. Jika sudah, maka hasil pengukurannya bisa dicatat. Adapun pengukuran ini ditunjukkan oleh garis yang sejajar pada garis yang menunjukkan angka di sisi dalam kompas. Seperti yang terlihat pada video, hasil pengukuran untuk dip dari struktur bidang ini adalah 54 derajat. Maka hasil pengukuran untuk bidang yang pertama ini adalah north 179 derajat east 54 derajat. Di sini pertama-tama saya mengukur strike dengan cara menempelkan sisi east dari kompas pada bidang, kemudian saya sesuaikan sampai gelembung pada bullseye tepat berada di tengah lingkaran. Didapatkan hasil pengukuran strike-nya adalah north 170 derajat east, lalu orientasi dari strike tadi diberi tanda dengan pena atau pensil. Tandai juga untuk dip, yaitu tegak lurus dari orientasi strike. Selanjutnya, saya mengukur dip dengan cara menempelkan sisi west dari kompas pada bidang dan menyesuaikan klinometernya sampai gelembungnya berada di tengah. Dan didapatkan dip sebesar 37 derajat. Maka hasil pengukuran yang didapat untuk bidang kedua ini adalah north 170 derajat east 37 derajat. Pertama-tama saya mengukur strike dengan cara menempelkan sisi east dari kompas pada bidang, kemudian saya sesuaikan sampai gelembung pada bullseye tepat berada di tengah lingkaran. Didapatkan hasil pengukuran strike-nya adalah north 90 derajat east, lalu orientasi dari strike tadi diberi tanda dengan pena atau pensil, tandai juga untuk dip, yaitu tegak lurus dari orientasi strike. Selanjutnya, saya mengukur dip dengan cara menempelkan sisi west dari kompas pada bidang dan menyesuaikan klinometernya sampai gelembungnya berada di tengah. Dan didapatkan dip 34 derajat.
Maka hasil pengukuran untuk bidang yang ketiga ini adalah north 90 derajat east 34 derajat. Pertama-tama saya mengukur strike dengan cara menempelkan sisi east dari kompas pada bidang, kemudian saya sesuaikan sampai gelembung pada bullseye tepat berada di tengah lingkaran. Didapatkan hasil pengukuran strike-nya north 50 derajat east. Lalu orientasi dari strike tadi diberi tanda dengan pena atau pensil, tandai juga untuk dip yaitu tegak lurus dari orientasi strike. Selanjutnya saya mengukur dip dengan cara menempelkan sisi west dari kompas pada bidang dan menyesuaikan klinometernya sampai gelembungnya berada di tengah. Dan dip yang didapatkan adalah 83 derajat. Maka hasil pengukuran untuk bidang yang keempat ini adalah north 50 derajat east 83 derajat. Pertama-tama saya mengukur strike dengan cara menempelkan sisi east dari kompas pada bidang, kemudian saya sesuaikan sampai gelembung pada bullseye tepat berada di tengah lingkaran. Didapatkan hasil pengukuran strike-nya adalah north 47 derajat east. Lalu orientasi dari strike tadi diberi tanda dengan pena atau pensil, tandai juga untuk dip yaitu tegak lurus dari orientasi strike. Selanjutnya saya mengukur dip dengan cara menempelkan sisi west dari kompas pada bidang dan menyesuaikan klinometernya sampai gelembungnya berada di tengah. Untuk struktur bidang yang kelima ini didapatkan dip sebesar 71 derajat. Maka hasil pengukuran untuk bidang yang kelima ini adalah north 40 derajat east 71 derajat. Pada struktur bidang yang keenam ini, pada saat saya ingin mengukur orientasi dari strike-nya seperti biasa, ternyata permukaan bawah dari kompasnya ini masih menyentuh dari permukaan bidang. Biasanya hal ini disebabkan oleh kemiringan bidang tersebut masih terlalu landai atau hampir horizontal. Maka dari itu saya menggunakan cara alternatif, yaitu dengan cara menempelkan sisi west dari kompas seperti ingin mengukur dip, kemudian kita putar-putar kompasnya sampai klinometernya itu berada di tengah. Jika sudah, maka kita tandai dengan pena atau pensil. Garis ini atau metode tadi adalah digunakan untuk mencari arah orientasi dari strike. Barulah kemudian kita mengukur strike-nya seperti biasa, yaitu dengan menempelkan sisi east dari kompas, kemudian menyesuaikan bullseye-nya agar berada di tengah lingkaran. Didapatkan hasil pengukuran strike-nya adalah north 99 derajat east. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mengukur dip dengan cara menempelkan sisi west dari kompas dan menyesuaikan klinometernya agar gelembungnya berada di tengah-tengah. Dan didapatkan dip sebesar 16 derajat. Maka hasil pengukuran untuk bidang yang keenam ini adalah north 99 derajat east 16 derajat. Pertama-tama saya mengukur strike dengan cara menempelkan sisi east dari kompas pada bidang, kemudian saya sesuaikan sampai gelembung pada bullseye tepat berada di tengah lingkaran. Sehingga didapatkan hasil pengukuran strike-nya adalah north 221 derajat east. Lalu orientasi dari strike tadi diberi tanda dengan pena atau pensil, tandai juga untuk dip yaitu tegak lurus dari orientasi strike. Selanjutnya saya mengukur dip dengan cara menempelkan sisi west dari kompas pada bidang dan menyesuaikan klinometernya sampai gelembungnya berada di tengah.
Dip untuk struktur bidang yang ketujuh ini adalah 68 derajat. Maka hasil pengukuran untuk bidang yang ketujuh ini adalah North 221 derajat East 68 derajat. Bidang yang ke-8 ini merupakan salah satu contoh bidang yang memiliki kemiringan kurang dari 8 derajat. Maka dari itu, dalam pengukurannya, kita harus mengetahui dulu orientasi dari strike dan dip-nya, yaitu dengan menggunakan cara alternatif seperti pada bidang sebelumnya, yaitu dengan cara menempelkan sisi west dari kompas, kemudian kita memutar-mutar kompasnya sampai gelembung pada klinometernya itu berada di tengah-tengah. Ketika sudah, maka kita tandai dengan garis yang menunjukkan arah orientasi dari strike. Kemudian kita juga tandai dip, yaitu tegak lurus dari strike-nya. Barulah kemudian kita mengukur orientasi strike-nya seperti biasa, yaitu dengan menempelkan sisi east dari kompasnya, lalu kita menstabilkan sampai gelembung pada bullseye-nya itu berada di tengah-tengah lingkaran. Didapatkanlah hasil pengukuran strike-nya adalah north 70 derajat east. Dilanjutkan dengan mengukur dip dengan cara menempelkan sisi west dari kompas dan menyesuaikan klinometernya sampai gelembungnya berada di tengah. Didapatkanlah dip sebesar 8 derajat. Untuk bidang yang ke-8, hasil pengukurannya adalah north 70 derajat east 8 derajat. Pertama-tama saya mengukur strike dengan cara menempelkan sisi east dari kompas pada bidang, kemudian saya sesuaikan sampai gelembung pada bullseye tepat berada di tengah lingkaran. Di sini didapatkan hasil pengukuran strike-nya adalah north 234 derajat east. Lalu orientasi dari strike tadi diberi tanda dengan pena atau pensil, tandai juga untuk dip yaitu tegak lurus dari orientasi strike. Selanjutnya, saya mengukur dip dengan cara menempelkan sisi west dari kompas pada bidang dan menyesuaikan klinometernya sampai gelembungnya berada di tengah. Dip untuk struktur bidang yang ke-9 ini adalah 50 derajat. Pada bidang yang ke-9 ini, hasil pengukurannya adalah north 234 derajat east 50 derajat. Pada bidang yang ke-10 ini juga merupakan salah satu contoh bidang dengan kemiringan kurang dari 10 derajat. Maka dari itu, kita harus mencari arah orientasi dari strike-nya terlebih dahulu dengan menempelkan sisi west dari kompas. Kemudian kita sesuaikan kompasnya dengan memutar-mutar sampai gelembung pada klinometernya berada di tengah-tengah. Barulah kemudian kita bisa mengukur strike-nya seperti biasa, yaitu dengan menempelkan sisi east dari kompas dan menyesuaikan sampai gelembung yang ada di bullseye-nya itu berada di tengah-tengah lingkaran. Didapatkanlah hasil pengukuran strike sebesar north 91 derajat east. Dilanjutkan juga dengan mengukur dip dengan cara menempelkan sisi west dari kompas dan menyesuaikan klinometer agar gelembung pada klinometernya itu berada di tengah-tengah. Kemudian didapatkanlah dip sebesar 5 derajat. Untuk bidang yang ke-10, hasil pengukuran yang didapatkan adalah north 91 derajat east 5 derajat. Bagian yang kedua, kita akan melakukan pengukuran dari suatu struktur garis. Akan ada 3 struktur garis yang akan diukur pada bagian kedua ini. Pada struktur garis yang akan diukur adalah berupa trend dan plunge. Pertama-tama, kita akan mengukur trend terlebih dahulu. Dalam mengukur trend ini, kita akan menempelkan sisi east dari kompas. Kita sejajarkan sisi east kompas dengan struktur garis yang akan kita ukur. Kemudian kita juga menyesuaikan bullseye agar gelembungnya berada pada tengah-tengah lingkaran.
Tren dari struktur garis yang pertama adalah north 83 derajat east. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran terhadap plunge, yang mana cara melakukannya sama dengan mengukur dip, yaitu dengan menempelkan sisi west dari kompas, kemudian kita sesuaikan klinometer agar gelembung pada klinometernya itu berada di tengah. Didapatkan hasil pengukuran plunge sebesar 56 derajat. Hasil pengukuran struktur garis yang pertama ini adalah north 83 derajat east, 56 derajat. Pertama-tama kita akan mengukur tren terlebih dahulu. Dalam mengukur tren ini kita akan menempelkan sisi east dari kompas. Kita sejajarkan sisi east kompas dengan struktur garis yang akan kita ukur. Kemudian kita juga menyesuaikan bullseye agar gelembungnya berada pada tengah-tengah lingkaran. Hasil pengukuran tren untuk struktur garis yang kedua ini adalah north 217 derajat east. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran terhadap plunge, yang mana cara melakukannya sama dengan mengukur dip, yaitu dengan menempelkan sisi west dari kompas, kemudian kita sesuaikan klinometer agar gelembung pada klinometernya itu berada di tengah. Plunge untuk struktur garis yang kedua ini adalah sebesar 66 derajat. Hasil pengukuran yang didapatkan untuk struktur garis yang kedua ini adalah north 217 derajat east, 66 derajat. Pertama-tama kita akan mengukur tren terlebih dahulu. Dalam mengukur tren ini kita akan menempelkan sisi east dari kompas. Kita sejajarkan sisi east kompas dengan struktur garis yang akan kita ukur. Kemudian kita juga menyesuaikan bullseye agar gelembungnya berada pada tengah-tengah lingkaran. Tren untuk struktur garis yang ketiga adalah north 323 derajat east. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran terhadap plunge, yang mana cara melakukannya sama dengan mengukur dip, yaitu dengan menempelkan sisi west dari kompas, kemudian kita sesuaikan klinometer agar gelembung pada klinometernya itu berada di tengah. Plunge yang didapatkan untuk struktur garis yang ketiga ini adalah sebesar 40 derajat. Hasil pengukuran tren dan plunge dari struktur garis yang ketiga ini adalah north 323 derajat east, 40 derajat. Bagian yang ketiga, kita akan melakukan pengukuran dari suatu struktur garis dalam suatu bidang. Akan ada dua struktur garis dalam bidang yang akan diukur pada bagian ketiga ini. Pertama-tama kita akan melakukan pengukuran bidang, yaitu yang pertama adalah kita akan mengukur strike dengan cara menempelkan sisi east dari kompas pada bidang, kemudian kita sesuaikan agar gelembung pada bullseye tepat berada di tengah-tengah. Dan didapatkan hasil pengukuran strike adalah sebesar north 15 derajat east. Setelah itu kita beri tanda orientasi strike-nya ini dengan pensil atau pena. Kemudian kita beri juga tanda untuk arah dipnya. Lalu kita ukur dipnya dengan menempelkan sisi west dari kompas dan menyesuaikan klinometer agar gelembung pada klinometernya berada di tengah-tengah. Didapatkanlah dip sebesar 50 derajat. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita memberi tanda yang menunjukkan garis yang terdapat pada bidang ini. Yang saya tunjukkan di sini adalah dengan pensil warna berwarna merah. Kemudian kita akan mengukur besar sudut garis ini terhadap strike atau yang kita kenal dengan pitch.
Pitch dari struktur garis dalam bidang yang pertama ini adalah sebesar 45 derajat north. Sehingga hasil pengukuran untuk struktur garis dalam bidang yang pertama ini untuk trend dan plunge yaitu north 15 derajat east 50 derajat dan pitch sebesar 45 derajat north. Pertama-tama kita akan melakukan pengukuran bidang, yaitu yang pertama adalah kita akan mengukur strike dengan cara menempelkan sisi east dari kompas pada bidang, kemudian kita sesuaikan agar gelembung pada bullseye tepat berada di tengah-tengah. Strike untuk struktur garis dalam bidang yang kedua ini adalah north 125 derajat east. Setelah itu kita beri tanda orientasi strike-nya ini dengan pensil atau pena. Kemudian kita beri juga tanda untuk arah dip-nya. Lalu kita ukur dip-nya dengan menempelkan sisi west dari kompas dan menyesuaikan klinometer agar gelembung pada klinometernya berada di tengah-tengah. Didapatkanlah dip sebesar 29 derajat. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita memberi tanda yang menunjukkan garis yang terdapat pada bidang ini. Yang saya tunjukkan di sini adalah dengan pensil warna berwarna merah. Kemudian kita akan mengukur besar sudut garis ini terhadap strike atau yang kita kenal dengan pitch. Pitch dari struktur garis dalam bidang ini adalah sebesar 40 derajat north. Hasil pengukuran untuk struktur garis dalam bidang yang kedua adalah untuk trend dan plunge yaitu sebesar north 125 derajat east 29 derajat dan pitch sebesar 40 derajat north. Sekian dari video hasil tugas saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata. Terima kasih atas perhatiannya.